Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuji dan meninggikan nama-Mu, sebab hanya oleh kasih sayang-Mu kami beroleh memasuki tahun yang baru ini. Persekutukanlah kami dengan Engkau di dalam ibadah ini, supaya kami mengalami pembaharuan. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai dan memberikan kekuatan dalam melaksanakan kehendak-Mu sepanjang hidup kami. Dengarlah doa permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, 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 ayat 1 dan 4. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, waktu dan musim yang adalah milik-Mu telah Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Namun kami menyadari bahwa kami sering bekerja tidak sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu, tetapi hanya menurut kehendak dan kepentingan kami sendiri. Sungguh banyak waktu yang tidak kami pergunakan, sehingga semuanya berlalu dengan sia-sia. Kami juga mengakui bahwa kami kurang setia melaksanakan kewajiban terhadap gereja-Mu. Bahkan kami sering lupa mendoakan pelayanan gereja-Mu dan hamba-Mu dalam memberitakan Injil. Kami juga sering lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami
terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Semua dosa kami telah menempatkan kami di bawah penghukuman. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dengan pengertian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah, ayat 1, 2, dan 4. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Pematang siantar sada Januari 2020 sada nomor 628 garing tolu garis datar PP garing 2020. Hal tonah pimpinan Sinode GKPS bani tahun baru sada Januari 2020 sada. Nahi naholongan haganup kuria GKPS tiba pengantar jemaat Bani Ianan Nibe. Selamat tahun baru 2020 sadama Bani Nasyam ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Ando harma pangarapan damai holong apa malas niuhur nahum Bani Tuhan ta tetap marianan ibagas hauhuron Nasyam Bani naipuk kahita pardalananta Bani tahun 2020 sadaon. Maronjolan hubani hapor sayaon nasonin mahanami pada skontona parmahenion nami hubani Nasyam Bani tahun apa ari nabaruon. Naparlobe Bani naman diparhita hubani tahun nabaruon gabe sada panorang natopat doon batta lahu patomuhon surat-suratta hubani parhara-parhara na baru selaku kuriani Tuhan. Bueido parhara na boy bani kuriatta GKPS pasca sidang Sinode Bolon ke-44 bulan November na salpu. Tarlobih marhitei na dop iberlakuhon tata gereja na baru haganupan perubahan in totu martujuan do lahu padoraskon pardalananta bani horja pandiloon ni Tuhan ta hubata. Itongah-tongah ni perubahan na jupah bata tongtong mahita porsaya janah marondos subani Yesus Kristus na tetap sonai natuari sonaido sadarion lanjar sonaido rossi sadokah ni dokahni. Napaduahon domahoma imasuki hita renstra tahap ketiga aima tahun 2020 sampai 2025 bani visi pakon misi GKPS menuju tahun 2030 na berfokus bani hasadaon pakon pangedangion namar buah Kolose sada ayat 10 na sekaligus homa gabe tema ni kegiatan ta sadokah periode on. Bani tahap on langbe ibaen hita gorani setiap tahun secara khusus songon nadop in. Tapi fokus ni tahap ketiga in matorus gabe onjolan bagal bata tahun hu tahun sadokah periode na baru on. Jana untuk subtema itu tapon hita romban hubani pelaksanaan ni sidang Sinode Bolon maronjolan hubani ahana masa na idop pakon hita. Domu hujin nagabe subtema kegiatan ta tahun 2020 sada daskubani 2022 aima mangarahkon kuria marsi tukolan pakon marsi patoguhon apa marsi pardiatean mandopakon parutolon nigolu napatoluhon posdo urnami bani harsi sironta riap laho pasautkon haganup horja nama dear in marhasoman idop niuhur ni Tuhanta songon sonaha pos niuhurta riap homa bani naman ranggihon pardalanan ni kuriatta GKPS hulo bean on. Say Tuhan tamana tongtong gabi haporusan batta mandalani tahun 2020 sadaon. Ia do batu gingging parlingodan apa hagogohan batta. Salam pakontonggo nami pimpinan pusat GKPS Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Uris Munte
Sekretaris Jenderal. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan nama Poso Sekolah Minggu. Pada siang hari ini kita berbagi sukacita dengan orang tua kita, beberapa orang, yaitu Inang Naomi. Sesungguhnya biasanya akan diberikan pada tanggal 31 malam. Tapi karena tadi malam sudah larut malam, kurang enak kalau sampai orang tua kita sampai bermalam-malam ke sini. Kita coba untuk menyampaikan bingkisan sukacita ini pada siang hari ini supaya tidak mengganggu kesehatan para orang tua kita. Inang Naomi yang ada di gereja kita saat ini ada beberapa orang. Ada 12 orang yang terdiri dari Inang Mesdiana Borusiboro, Inang Valentina Borusitanggang, Inang Amanah Murni, Inang Evelyn Dongoran, Inang Restiana Girsang, Inang Rosmiwati Borusitompul, Inang Aurelia Borupurba, Inang Tinar Borupurba, Inang Sarmadina Borusinaga, Inang Meris Borupurba, Inang Situa Roselin Borupurba, Inang Lisbeth Sitio. Pada siang hari yang membahagiakan ini, memang kita undang seluruh Inang Naomi ini datang ke sini, ke gereja ini untuk bersama-sama dengan kita. Tapi karena sudah banyak berusia di atas 60 tahun, sesuai kesepakatan kita yang datang ke gereja untuk apapun di bawah usia 60 tahun. Untuk itu kami mohon kesediaan Inang Evelyn Dongoran untuk menjadi perwakilan untuk menerima berkat, untuk menerima bingkisan yang akan diberikan oleh warga jemaat GKPS Klender. Ini adalah perwakilan, tapi nanti untuk yang tidak hadir hari ini akan kita berikan secara tersendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian dan sekolah minggu, atas nama keluarga jemaat GKPS Klender, terutama seksi wanita, Inang, terimalah salam kasih dan bingkisan dari kami. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kita bernyanyi. Kita sambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406, Ya Tuhan bimbing aku, ayat 1 sampai ayat 2. Sehingga
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan bila saat ini kami bisa merayakan tahun baru 1 Januari 2021. Kami tahu Tuhan, ini semua adalah berkat dan anugerah daripadamu yang Engkau berikan kepada kami segenap. Kami mohon berkat-Mu Tuhan senantiasa ada pada kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Untuk menjadi pegangan kami menjalani tahun 2021 ini. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nats yang menjadi renungan buat kita pada hari ini 1 Januari tahun 2021 terambil dari Bilangan 6 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Demikian dikatakan di sana. Ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel, maka Aku akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah firman Tuhan kepada Musa. Dan yang disampaikan untuk disampaikan kepada Harun. Coba kita ulang baca firman ini dengan bunyi seperti ini. Coba kita perhatikan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada GKPS Klender, beginilah kamu harus memberkati setiap orang. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Firman ini bukan hanya disampaikan oleh Musa kepada Harun dan anak-anaknya saat itu, tapi disampaikan juga kepada kita secara umum, warga GKPS, dan secara khusus lagi warga GKPS Klender. Dikatakan di sana, Tuhan memberikan engkau, memberkati engkau, dan melindungi engkau, hai warga GKPS Klender. Sehingga kita bisa tiba di tahun yang baru ini. Karena apa? Karena memang Tuhan memberkati kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Wahai warga jemaat GKPS Klender. Sehingga apa? Kita sampai di tahun yang baru ini, tahun 2021. Dikatakan juga demikian, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, wahai warga jemaat GKPS Klender. Sehingga kita mampu melewati
tahun 2020 yang lalu, dalam masa pandemi 10 bulan, kita tetap dibimbing oleh Tuhan, disinari oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, kita sampai kepada tahun yang baru ini, tahun 2021. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, Allah memberkati umatnya melalui perantara iman. Imam yang dimaksud di sini adalah Musa. Terlihat di sini bahwa berkat mengalir dari kasih karunia-Nya karena keinginan hatinya. Berkat mengalir dari kasih karunia-Nya dan keinginan hatinya Tuhan. Berkat-berkat itu mengalir kepada kita. Berkat itu terdiri dari beberapa bagian. Di sini ada 3 bagian yang kita lihat. Dan setiap bagian itu memiliki 2 unsur. Berkat yang pertama adalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam berkat ini tergambar pemeliharaan Allah atas umatnya secara penuh. Secara penuh. Tidak setengah-setengah. Umat dilindungi dari segala sesuatu yang jahat. Umat dilindungi dari segala sesuatu yang tidak baik. Berkat Allah tercurah dalam tindakan yang menyatakan kebaikannya kepada seluruh umat. Berkat yang dinyatakan itu adalah menyatakan kebaikan Allah terhadap seluruh umat, terhadap seluruh warga KPS Klender. Berkat yang kedua adalah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ini adalah tanda perkenan Allah akan seseorang. Ini adalah tanda perkenan Allah akan diri seseorang. Perkenan akan diri seseorang. Dengannya orang merasa yakin bahwa Allah akan mendengarkan doanya dan menyelamatkan dia dari musuh, menyelamatkan dia dari penyakit, menyelamatkan dia dari segala godaan-godaan yang tidak baik di dunia ini. Itulah berkat yang kedua. Berkat yang ketiga adalah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Memberikan engkau damai sejahtera. Berkat ini menyatakan manifestasi kuasa dari Allah atas pemeliharaan Allah terhadap manusia. Ketika Allah memandang seseorang, itu berarti Tuhan berkenan atas orang itu. Ketika Allah memberkati seseorang, itu berarti Tuhan berkenan atas orang itu. Ketika Allah memberikan berkat-Nya kepada seseorang, itu berarti Tuhan peduli terhadap orang itu. Sehingga orang tersebut terlepas dari mara bahaya, sehingga orang tersebut terlepas dari kesukaran, sehingga orang tersebut terlepas dari segala hal-hal yang tidak diinginkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata berkat ini memiliki arti yang sangat spesifik dalam Perjanjian Lama, di mana Allah memberkati umat-Nya dengan menganugerahkan keturunan. Allah memberkati umat-Nya dengan menganugerahkan
kekayaan, menganugerahkan kebaikan, menganugerahkan tempat, dan menganugerahkan kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah mereka. Kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya kepada kita sekalian, pernahkah kita merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita merasakan kehadiran Allah dalam menjalani hidup keseharian kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mereka yang berada dalam pemeliharaan Allah, setiap orang yang berada dalam pemeliharaan Allah akan dilindungi berkat Tuhan, memberikan gambaran tentang suasana yang penuh perlindungan, suasana yang penuh damai kasih karunia, dan damai sejahtera. Dan juga ini adalah merupakan gambaran di mana Tuhan berkenan atas orang-orang yang dipilihnya. Banyak orang cenderung dekat dengan Allah dengan mengharapkan berkat daripada Allah. Orang mendekat kepada Allah dengan mengharapkan berkat daripada Allah. Oh, tidak salah. Sama sekali tidak salah. Karena memang Allah adalah sumber daripada berkat. Tetapi jangan hanya untuk mengharapkan berkat. Hanya untuk mengharapkan berkat sehingga kita menomorduakan sumber berkat itu sendiri. Jangan sampai karena mengharapkan berkat, kita menomorduakan sumber berkat itu sendiri. Kiranya kerinduan kita yang terutama adalah hidup dekat dengan Allah dan menikmati berkat dari Allah yang lahir dari kedekatan itu. Kita mendapatkan berkat dari Allah karena kedekatan kita dengan Dia. Ya, beda ya. Kita mendapatkan berkat karena kedekatan. Bukan kita mendekat supaya mengharapkan berkat, tapi kita mendekat untuk mendapatkan keberkatan. Namun banyak juga orang keliru memahami bahwa berkat Tuhan tersebut hanya untuk orang-orang tertentu. Untuk menghindari pemahaman yang salah ini, apa yang dapat kita pakai sebagai tolok ukur untuk mengetahui seseorang diberkati atau tidak diberkati oleh Tuhan. Seringkali yang dipakai sebagai tolok ukur akan berkat adalah kesehatan, kesuksesan, kekayaan, dan segala macam yang ada di dunia ini. Namun firman Tuhan justru menyebutkan bahwa membenarkan salah satu dari ketiga hal tersebut, berkat Tuhan atas perkenan Tuhan, tidak hanya selalu karena berkat. Tidak hanya selalu karena kekayaan. Katakan misalnya seorang punya rumah 5, mobil 25, orang akan menyebutkan dia penuh berkat. Belum tentu. Bukan hanya itu. Tapi, sebagai contoh, Musa yang diberkati Tuhan, penyertaan dan perkenan Tuhan atas Musa, karena Musa ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, sudah cukup bagi Musa sebagai berkat daripada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada Musa menuntun bangsa Israel, sudah cukup baginya. Bahwa itu adalah berkat Tuhan. Daud sebagai gembala sudah cukup baginya
merupakan berkat Tuhan akan diri Daud. Sebagai gembala, sudah cukup baginya. Bagi Paulus, sukacita tidak dibatasi oleh tembok-tembok. Sukacita tidak dibatasi oleh penjara. Sukacita tidak dibatasi oleh apapun. Karena contoh yang kita lihat, Paulus menuliskan suratnya dari penjara. Itu berarti berkat Tuhan pun ada pada dia. Demikian juga dengan Lazarus yang kita tahu. Bukan berarti dia tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, maka dengan demikian, bahwa harta yang ada pada kita, kekayaan yang ada pada kita, betul itu merupakan berkat. Tapi bukan hanya itu yang merupakan berkat. Berkat Tuhan dalam kehidupan Kristen masa kini. Kalau kita lihat tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan secara luar biasa, tidak membuat mereka mengubah pemahaman tentang berkat Tuhan terhadap mereka. Tidak mengubah. Akibat dalam penyertaan Tuhan, semua kebutuhan terpenuhi. Akibat penyertaan Tuhan, kesehatan terpenuhi. Karena penyertaan Tuhan, kesuksesan terpenuhi. Kebutuhan, sandang, pangan, semua terpenuhi. Itu adalah berkat-berkat Tuhan. Tapi berkat-berkat Tuhan tidak hanya dipandang hanya dari segi materi. Banyak hal yang tidak dapat dimaterialkan dalam kehidupan manusia yang merupakan berkat-berkat Tuhan. Banyak hal. Jangan kita menganggap bahwa orang-orang yang diberkati hanya harus memiliki 50 mobil, 25 rumah. Tidak. Tapi apabila Bapak Ibu sekalian dan Nama Poso dilewatkan Tuhan dari tahun 2020 ke 2021. Pertanyaan, apakah itu merupakan berkat Tuhan? Tentu iya. Apakah ada kita yang berani mengatakan bahwa kita terlewat dari masa-masa pandemi selama 10 bulan di tahun 2020 yang lalu dan sehat sampai saat ini? Ada yang berani mengatakan bahwa itu bukan berkat Tuhan? Itu adalah berkat-berkat Tuhan yang tidak dihitung secara material. Kita jangan dibelenggu oleh paham bahwa kita hidup di zaman ini tergantung kepada materi. Jangan. Kita hidup di zaman ini tidak hanya tergantung kepada materi. Tuhan hanya dianggap ada bila kebutuhan materi terpenuhi. Ya tidak. Kehidupanmu terpenuhi atau tidak terpenuhi, Tuhan tetap ada. Pernahkah kita bertanya dalam hidup kita ini? Mengapa saya bisa bernafas sampai dengan saat ini? Pernahkah kita bertanya dalam kehidupan kita ini? Nafas kehidupan yang saya nikmati sampai hari ini, siapa yang memberikannya? Pernahkah kita bertanya dalam hidup kita ini? Kita sampai kepada tahun ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Siapa yang memberikannya? Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita jawab
marilah kita tunjukkan, marilah kita saksikan berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan yang sedemikian luar biasa besarnya. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini tanggal 1 Januari sampai dengan nanti tanggal 31 Desember 2021. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Sungguh Tuhan, berkat dan anugerah yang luar biasa yang tidak bisa kami hitung, yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami di masa-masa yang lalu hingga kami bisa menyeberang ke tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, bila pada tahun yang lalu Tuhan memberkati kami di masa-masa sulit, di masa pandemi 19. Kami mohon, berkat-Mu juga lah yang melindungi kami, menyertai kami dalam menjalani kehidupan kami di tahun baru ini, tahun 2021. Bapa di surga, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sakit, berikanlah kesehatan kepada mereka. Kepada saudara-saudara kami apabila ada yang terbeban, berikanlah kelegaan kepada mereka. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, atau masih di kampung atau dimanapun mereka berada Tuhan, sertailah mereka untuk tiba di rumahnya masing-masing. Agar kami semakin bisa menyaksikan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sembari kita mengumpulkan persembahan kita, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385, Burung Pipit yang Kecil, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dikasihi Tuhan.
Marilah kita bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kitaku anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, puji syukur kami persembahkan kepadamu karena kasih karunia-Mu yang telah menghantar kami memasuki tahun yang baru ini. Apabila kami merenungkan segala perbuatan kami sepanjang tahun yang lalu, selayaknya lah kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau tidak membalaskan kepada kami segala dosa dan kekurangan kami. Meskipun kami banyak berbuat kesalahan, Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan, berikanlah kepada hati kami yang paham akan maksud-Mu, mengaruniakan tahun yang baru ini, tahun karunia, supaya kami menjalani dengan pembaharuan budi dan pertobatan. Kami menyadari bahwa kami tidak mengetahui akan terjadi pada tahun ini. Namun kami yakin bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kami ke depan, sehingga hidup atau mati kami tetap di tangan Tuhan. Kasihani dan dengarlah doa kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, kebaktian kita pada siang hari ini telah berjalan dengan baik. Bapak Inang dan jemaat sekalian yang ada di rumah, tahun ini, tahun 2021, kita masih tetap kebaktian secara online. Kita berdoa situasi ini, COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita bisa kebaktian secara offline seperti biasa. Terima kasih kami sampaikan kepada Porhanger kita, Situa Jans Winner Purba, yang telah membawakan khotbah pada siang hari ini. Demikian juga Samas kita, Samas Roni Situkir sebagai liturgis. Demikian juga kepada Situa kita, Situa Fernando Sidebang, sebagai pembawa pujian, dan juga pemain musik kita yang dibawakan oleh Kakak Hana Girsang, dan juga singer kita dari seksi pemuda, adik kami Sandro Sepayung dan juga Kesia Purba. Terima kasih buat pelayanan kita semua, dan akhir kata kami sampaikan, selamat tahun baru, salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.